Masalah atau krisis seringkali membuat mata rohani kita terbuka. Kita jadi tahu kehendak Tuhan, kita jadi tahu rencana Tuhan, kita jadi tahu berkat yang Tuhan sudah taruh di sekitar kita, di hidup kita. Yang selama ini mata fisik kita mungkin gak lihat, tapi itu sudah ada. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini saya ajak kita ambil waktu renungkan firman Tuhan, baca firman, dengar firman, karena firman Tuhan sanggup kasih kita arah dan tujuan. Firman Tuhan sanggup untuk menolong kita, firman Tuhan sanggup untuk menuntun kita. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita baca, ada salah satu literatur membahas, ada juga banyak motivator membahas bahwa kata krisis dan kata kesempatan dalam bahasa Tionghoa atau Mandarin menggunakan kata yang sama bergantung pada kalimat yang akan digunakan di sana, jadi maknanya krisis atau kesempatan. Tapi ketika saya selidiki itu tidak sepenuhnya benar. Katanya tidak sama, walaupun mirip mungkin bukan sama, tapi memiliki makna yang benar menurut saya. Di dalam setiap krisis ada kesempatan yang besar. Krisis jadi krisis atau jadi kesempatan tergantung sudut pandang kita, tergantung harapan dan iman percaya kita. Itu jadi krisis atau jadi kesempatan atau jadi peluang. Ingat kisah Yusuf. Yusuf dijahati kakak-kakaknya. Yusuf diperlakukan tidak adil. Bahkan di Mesir dia jadi budak. Di rumah Potifar sudah kerja baik-baik, difitnah, masuk penjara. Yusuf mengalami banyak krisis menurut kita kalau kita baca kisahnya. Tapi dia menarik kesimpulan di dalam Kejadian 50 ayat 20. Ketika kakak-kakaknya di Kanaan ada kelaparan, tidak ada gandum, dan cari gandum, dan di Mesir ada gandum. Yusuf dipercaya Firaun untuk mengelola gandum. Di masa kelimpahan, 7 tahun masa kelimpahan, menabung gandum. Datang 7 tahun masa kekeringan, dunia semuanya kekeringan. Tapi di mana ada Yusuf? Yusuf ada di Mesir. Di sana ada kelimpahan, ada gandum. Dan kakak-kakaknya datang untuk cari gandum ke Mesir. Kemudian ketika bertemu Yusuf, mereka kaget. Dan Yusuf berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Seperti yang terjadi sekarang ini. Yang terjadi di hidupnya Yusuf adalah krisis. Tapi lewati setiap krisis itu, di ujungnya Yusuf yang mengandalkan Tuhan. Yusuf yang tahu di dalam hatinya bahwa dia dikasih Bapa sorgawi. Bapa fisiknya. Tapi saya punya iman itu yang membuat dia jadi merasa dikasih oleh Allah. Dan orang yang mengasihi Allah, dikasihi oleh Allah, Allah turut bekerja dalam hidupnya untuk datangkan kebaikan. Yusuf berkata, memang itu mungkin tadinya krisis, tapi bersama Tuhan, krisis diubah jadi peluang, jadi kesempatan, jadi berkat. Dan Yusuf, kalau kita baca di Kejadian 50, menarik kesimpulan di balik setiap bahaya, Tuhan sedang menyiapkan peluang. Bahaya datang bukan dari Tuhan, masalah bukan dari Tuhan. Kadang masalah mungkin gara-gara kita atau orang jahat di sekitar kita. Tapi ketika masalah datang di hidup kita, Tuhan tidak surprise, tidak terkejut dan tidak kebingungan apa yang Tuhan akan perbuat ketika masalah datang di hidup kita. Tuhan bisa ubah masalah jadi kesempatan, peluang untuk mempromosi, untuk memberkati kita. Buat kita yang mengasihi Dia. Jadi jangan terlalu panik, jangan terlalu khawatir ketika ada masalah di hidupmu. Masalah bersama Tuhan bisa diubah jadi kesempatan melihat berkat Tuhan. Lalu masalah bersama Tuhan, krisis bersama Tuhan bisa diubah menjadi
kita melihat mujizat melalui iman yang dipraktekkan. Ingat ketika Petrus di tengah badai bersama murid-murid yang lain kewalahan, dan Yesus menghampiri perahu itu jalan di atas air. Kisah ini ada di Matius 14. Dan ketika Yesus jalan di atas air, murid-murid tadinya berkata itu hantu jangan-jangan karena jalan di atas air. Lalu Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Lalu kemudian ketika Yesus berkata jangan takut, ini aku, Petrus mempraktekkan iman. Petrus berkata, jika itu engkau Tuhan, suruh aku jalan ke arahmu. Lalu kemudian kalau kita baca di dalam Matius 14 ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Masalah krisis justru jadi kesempatan untuk iman dipraktekkan, dan kemudian iman menghasilkan mujizat. Oh, mujizat jalan di atas air. Saya percaya Petrus sangat bersukacita dengan pengalaman imannya itu. Saya percaya Petrus mungkin mengingat-ingat pernah jalan di atas air. Jangan-jangan kalau kita ke sorga dia ingatkan, kamu pernah baca gak kisah aku jalan di atas air? Itu hal yang luar biasa, jalan di atas air. Bersama Tuhan, mujizat terjadi. Yang tadinya badai, yang tadinya masalah, bersama Tuhan mujizat terjadi. Mujizat atau iman dipraktekkan bukan di laut yang tenang, bukan di pantai yang tenang, tapi iman dibutuhkan ketika ombak bergelora, ketika badai datang, di tengah lautan yang sedang mengamuk. Di sana iman dibutuhkan. Dan ketika ada iman, bahkan di tengah badai kita bisa jalan di atas badai. Di tengah masalah kita bisa tenang jalan di atas masalah. Jadi jangan pandang masalahmu sebagai sesuatu yang bisa menghancurkanmu. Pandang masalah sebagai sesuatu yang bisa memberkatimu karena Tuhan. Amin. Lalu masalah atau krisis seringkali membuat mata rohani kita terbuka. Kita jadi tahu kehendak Tuhan, kita jadi tahu rencana Tuhan, kita jadi tahu berkat yang Tuhan sudah taruh di sekitar kita, di hidup kita. Yang selama ini mata fisik kita mungkin gak lihat, tapi itu sudah ada. Mata rohani kita tidak menyadarinya. Ingat kisah Elisa dikepung tentara Aram. Dan kemudian bujangnya bangun pagi-pagi melihat gunung itu penuh dengan kuda, kereta yang mengelilingi, yang mengepung. Lalu bujangnya berkata kepada Elisa, celaka tuanku, apa yang dapat kita perbuat? Kita dikepung. Tapi Elisa tenang berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, saya bacakan ya di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ada malaikat yang selama ini bersama mereka, tapi bujangnya nggak tahu. Ada malaikat yang selama ini bersamamu, tapi mungkin kau nggak sadar. Karena Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Dan malaikat Tuhan di dekatmu. Alkitab berkata, segala berkat rohani di sorga sudah dikaruniakan kepada kita dengan cuma-cuma karena kematian Yesus. Di hidup kita sudah ada berkat. Kadang-kadang kita nggak lihat. Ketika ada masalah, kita mata rohaninya terbuka. Ternyata Tuhan menyediakan apa yang kita butuh, apa yang kita perlu. Waktu punya pekerjaan, kita gak sadar bahwa pemeliharaan kita datangnya dari Tuhan, bukan dari pekerjaan kita. Tapi begitu di PHK, ada masalah, jadi kesempatan untuk mata rohani terbuka. Ternyata selama ini bisa makan bukan karena punya kerja, bisa makan karena Tuhan memelihara. Setiap hari gak kekurangan. Kadang-kadang masalah membuat mata rohani kita terbuka. Disclaimer nih, bukan artinya kita gak perlu kerja, nanti Tuhan kasih dari langit. Bukan itu maksud saya.
Yang saya maksud adalah bahwa pemeliharaan kita datangnya dari Tuhan. Kalau kita nggak kerja, Tuhan bisa cari cara yang lain memelihara kita. Tapi kita percaya kita anak Tuhan, bukan pemalas, kita pasti kerja. Amin. Jadi krisis atau kesempatan, masalah atau peluang, bergantung kau datang pada Tuhan atau pakai kekuatanmu sendiri. Karena dari sisi manusia, krisis tetap jadi krisis. Tapi bersama Tuhan, kalau kita datang sama Tuhan, krisis berubah jadi peluang, kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk lihat berkat Tuhan. Kesempatan untuk lihat mujizat Tuhan. Kesempatan untuk mata rohani kita terbuka. Bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini firman Tuhan boleh kuatkan, berkati kita. Dan saya doa setiap kita di pagi hari ini boleh dilawat, disegarkan oleh kebenaran ini. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, di hidup kami memang sedang ada tantangan, sedang ada masalah. Dan firman-Mu boleh menguatkan, firman-Mu boleh meneguhkan, firman-Mu boleh kembali menyemangati kami Tuhan. Bahwa bersama Tuhan, waktu kami datang pada Tuhan, kami bisa melihat setiap masalah diubah jadi kesempatan, lihat berkat, lihat mujizat. Mata rohani kami terbuka. Berkati anak-anak-Mu satu persatu pagi ini, kemana mereka pergi hari ini, berkat Tuhan menyertai. Kemana mereka melangkah, ada kemudahan dari Tuhan. Kemana mereka pergi, ada kekuatan dari Tuhan. Apapun yang dihadapi, kuasa Tuhan menyertai. Di tempat kerja diberkati, di sekolah diberkati, di rumah diberkati, dimanapun mereka berada, biar diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, di hidup saya ada masalah, tapi saya mau susun kalimatnya. Masalah itu berubah jadi kesempatan lihat berkat Tuhan. Kalau itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa, saya rindu saudara yang menyaksikan Morning with the Word, taruh itu di kolom komentar. Karena seringkali kalau banyak komentar, videonya akan semakin disebarluaskan. Sehingga banyak orang boleh diberkati Tuhan. Ya, taruh juga di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Dari 20 orang mungkin yang lihat status WhatsAppmu, ada 1 atau 2 orang yang klik dan mendengarkan Morning with the Word. Mungkin mereka sedang takut, sedang cemas, dan mereka boleh dikuatkan sama seperti kamu juga dikuatkan. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!